semua sebagai generasi muda Indonesia. Bersama aku Febri dan aku Caca. Yes, betul banget. Di episode kali ini kita akan mengulik tema yang relate banget buat kita semua, yaitu Sumpah Pemuda dan Semangat Pemuda di Era Modern. Dan hari ini kita tidak sendirian karena sudah hadir dua narasumber kece dan luar biasa yang tentunya sangat inspiratif untuk kita semua yang akan berbagi ilmunya mengenai Sumpah Pemuda di Era Modern. Yuk kita sapa. Halo Kak Syifa. Halo. Halo Kak Marina. Halo. Boleh saya hai dulu ke kamera? Boleh. Sebelum kita sharing-sharing, bolehlah kenalan dulu. Boleh dong. Halo semuanya, aku Siva. Saat ini aku sekolah jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Banyumas. Hai semuanya, aku Karina dan kebetulan sekali aku juga bersekolah di SMK Negeri 1 Banyumas dan juga di jurusan akuntansi. Halo Kak Syifa. Halo Kak Marina. Hai. Kita mulai dari pertanyaan penting ya. Sering banget kita dengar kalimat pemuda adalah agen perubahan. Tapi konkret banget ya. Menurut kalian maksudnya apa sih? Kalau buatku ya, jadi agen perubahan itu berarti nggak diem. Jadi kayak kita peka sama masalah sekitar, lalu kita bergerak. Misalnya, ketika aku melihat ada teman yang merasa dikucilkan atau mengalami kesulitan dalam belajar, aku nggak bisa diem. Aku mulai dari mendengarkan, lalu membantunya sebisa mungkin. Dari sini perubahan kecil bisa didapat dari diri kita sendiri. Nah, betul banget tuh. Buat para pemuda juga jangan lupa sampai tua dulu baru itu berkontribusi. Kita itu adalah pemuda yang masa yang paling produktif. Karena apa? Karena kita itu mempunyai energi, kreativitas, idealisme. Bahkan ya, gerakan-gerakan besar di dunia itu banyak sekali dipicu oleh semangat para pemuda yang sangat produktif. Oh, jadi perubahan nggak harus besar dulu ya Kak? Nah, justru itu kita bisa mulai dari langkah-langkah yang kecil terlebih dahulu. Contohnya seperti kita ikut berkampanye di lingkungan sekitar kita, ataupun ikut beredukasi di media sosial, mentoring, atau juga bisa ikut join atau bergabung ke dalam organisasi yang aktif di sekolah kita. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang mempunyai efek domino yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kalau kita flashback sedikit ke sejarah, 28 Oktober 1928 adalah momen penting, yaitu lahirnya Sumpah Pemuda. Menurut kakak-kakak, apa makna Sumpah Pemuda untuk pemuda masa kini ya? Wah, maknanya dalam banget sih ya. Jadi waktu itu para pemuda dari berbagai daerah seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan masih banyak daerah lainnya bisa melebur menjadi satu identitas, yaitu Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda itu menjadi simbol persatuan dalam keberagaman. Dan juga kerennya, ingatkan nih, mereka itu berani menyatakan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bangsa. Padahal ya, mereka itu berasal dari berbagai latar belakang yang sangat berbeda. Nah, semangat seperti inilah yang sangat terhadap semangat buat kita hari ini. Kalau sekarang kita kan juga hidup di masyarakat yang beragam ya Kak, bahkan lebih kompleks. Tapi semangat itu tetap bisa jadi pegangan ya. Banget, meski kita beda suku, agama, bangsa, dan lain sebagainya. Ketika kita bisa saling menghargai dan bersatu, maka kita bisa menghadapi tantangan bangsa bersama. Nah, menurut kakak-kakak, gimana sih penerapannya di era digital dan globalisasi seperti sekarang ya? Nah, betul ya. Penerapan itu para pemuda bisa bersatu lewat teknologi, saling mendukung kesamaan masa, dan juga harus terbangga menjadi warga negara Indonesia bersama pemuda. Kalian juga bisa menunjukkan semangat buat menunjukkan kepada kalian lewat teknologi ataupun kolaborasi, serta kalian yang bisa bawa kelompoknya yang baik bagi masyarakat Indonesia. Dan penting juga menjaga ruang digital tetap sehat. Jangan mudah terprovokasi
Hoax atau ujaran kebencian yang makin banyak beredar di sosial media saat ini. Sumpah Pemuda mengajarkan kita persatuan. Di era sekarang, artinya bisa dalam bersosial media dan menjaga toleransi. Gitu ya Kak, berarti jadi pemuda-pemuda itu bukan hanya sekedar aktif, tapi juga harus kritis dan sadar atas tanggung jawab sosial ya Kak. Iya, dan harus adaptif. Kita bisa ambil nilai-nilai lama seperti gotong royong dan nasionalisme, lalu kita terapkan dengan cara baru, seperti lewat teknologi, media kreatif, ataupun bahkan bisnis sosial. Nah, yang terakhir, banyak yang bilang nasionalisme di kalangan muda udah mulai luntur. Menurut kakak-kakak, setuju gak sih? Nah, kalau dari aku sih ya, kurang setuju. Soalnya itu nasionalisme kan bentuknya selalu berubah ya. Mungkin dulu identik dengan cara ataupun atribut. Nah, kalau zaman sekarang ini, nasionalisme itu bisa lewat teknologi juga. Contohnya, bisa membuat aplikasi untuk membantu para UMKM lokal atau juga bisa untuk menerapkan isu sosial yang ada. Setuju banget, kita tanah air sekarang bisa ditunjukkan dengan bangga pakai produk lokal, mengikuti lomba inovasi luar negeri, atau sekedar menjaga nama baik Indonesia di mata dunia lewat prestasi. Jadi nasionalisme bukan tentang simbol semata, tapi soal tindakan nyata dan kontribusi positif ya Pak. Betul, nasionalisme itu soal bagaimana kita bisa membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Bahkan kecil apapun peran kita itu tetaplah berarti. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Dari sejarah Sumpah Pemuda sampai cara kita menjiwainya di era digital. Terima kasih banget ya Kak buat Syifa, buat Kak Karina yang sudah mau nih berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Dan semoga setelah mendengarkan episode ini, Sobat Muda makin semangat untuk bergerak dan berkarya untuk Indonesia. Ya, terima kasih juga. Sebelum mengakhiri podcast hari ini, boleh dong Kak Syifa dan Kak Karina kasih pesan untuk para sobat muda di luar sana. Boleh banget dong, untuk para pemuda di Indonesia, tetap semangat dan terus berkarya.